Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 Kota Bogor yang sama-sama dicintai Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Sya'ban. Insyaallah 21 hari menuju Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan semua keberkahan dicurahkan kepada kita, keluarga kita, orang-orang tua kita. Kalau bilang orang-orang tua harus nengok ke kiri, ya insyaallah. Cuma mereka sudah tidak sandar lagi, ya insyaallah. Gitu. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sehat walafiat, anak menantu cucu para jamaah. Mudah-mudahan insyaallah tahun ini benar-benar kita dapat menyempurnakan Ramadan, karena Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan seruan per hari Kamis untuk merapatkan shaf. Jadi alhamdulillah kemarin di kantor-kantor pemerintahan pelaksanaan sholat Jumat semuanya sudah dirapatkan shaf. Ya. Di Saudi kemarin saya juga ditelepon anak saya dari Emirat bahwa rata-rata masker itu sudah bersifat mandubah, sudah bersifat pilihan. Jadi boleh make, boleh tidak. Jadi tidak lagi dipersyaratkan, tetapi diserukan boleh pakai boleh tidak. Itu di Saudi dan di negara-negara Arab. Tapi di Dubai rata-rata orang semua pakai masker karena menjadi kota wisata internasional, semua orang datang ke sana, jadi berjaga-jaga. Tapi rata-rata di Masjidil Haram sebagian juga masih menggunakan masker karena memang sudah tidak ada lagi karantina, tidak ada lagi ini. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan umroh dari Indonesia ke Saudi itu mulus, kecuali pulang dari umroh masih karantina sehari di hotel. Jadi 12 hari itu sudah plus karantina ya, tapi biayanya juga belum turun, masih standar di atas 32 juta ya. Jadi kata travel udah terlanjur begitu Ustaz, Masya Allah ya. Kemarin untunglah saya pulang kampung adalah yang lihat tiketnya itu, jadi tidak jadi Pak, karena kata Ustaz sudah tiket nanti saya yang urus ya. Jadi kalau ada travel begitu tuh saya pikir dia urus apa, pokoknya diurus pokoknya. Nah jadi bapak-bapak ini penting bagi kita. Mudah-mudahan banyak-banyak berdoa. Doa kita pasti diijabah. Ramadan tahun ini tarawih di sini insyaallah tidak berubah ya. Tema apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ini karena hari ini adalah hari Sabtu
sebelum menuju Ramadan, karena Sabtu berikutnya sudah Ramadan. Maka kita akan membahas khusus persiapan keluarga menuju Ramadan. Ini penting. Kita mungkin sudah terima ya beberapa forward dari grup-grup WA. Salah satu yang menarik adalah dari Ustadz Nuzul Zikri. Beliau membuat karikatur menggambarkan bahwa Ramadan ini adalah olimpiade orang bertakwa. Olimpiade orang bertakwa. Di sana akan berlomba juara dunia tahajud, juara dunia tadarus, juara dunia berinfak, juara dunia sholat sunnah, juara dunia sholat berjamaah, juara dunia ya bersadaqah. Artinya bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini menjadi salah satu tempat para juara dunia berkumpul di bulan Ramadan. Makanya kemarin saya tanya ketua DKM, gimana tahun ini? Masih sama dengan kemarin? Masih Ustadz. Ya, cuma memang tahun kemarin masih ada yang satu hari tidak sampai 1 juz. Harusnya kalau maghrib sholat jahar, isya sholat jahar, taraweh jahar, ya subuh jahar, semua ayatnya dikumpulkan, harusnya 1 juz. Harusnya 1 juz. Ya, maghrib misalnya 1 halaman setengah, rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua setengah halaman, karena orang buru-buru juga buka. Isya misalnya ya bisa full 2 halaman atau 2 halaman setengah, jadi sudah 4 lembar, 4 halaman. Nah, tinggal ditambah subuh misalnya 3 halaman, sudah 7 halaman, berarti tinggal 13 halaman taraweh. Ya, jadi diupayakanlah. Kenapa? Karena ada orang yang tadarusnya bersama imam. Nanti sebentar saya ngasih kiatnya bagaimana kita bisa menuntaskan. Karena di rumah hari ini kami punya sepakatan istri anak sehari minimal 5 juz. Dan ternyata kiatnya sangat sederhana. Jadi bapak-bapak sekalian, persiapan apa yang paling penting menuju olimpiade orang bertakwa? Ya, jangan terlalu merasa wah berat ini Ustadz, ya. Maka persiapan yang paling utama adalah dekatkanlah keluarga kita dengan Al-Quran. Saya ulangi, Ramadan itu Pak, saya ulangi Pak, Ramadan itu hanya mulia karena ada Al-Quran di dalam Ramadan. Saya ulangi, Ramadan itu hanya mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Orang Arab paling tidak menyukai dari 12 bulan itu bulan Ramadan, karena itu bulan yang paling terik. Ramadan membakar. Makanya pada bulan Sya'ban semua orang Arab berpencar ke wilayah-wilayah, mencari tempat yang teduh dekat sumber air, sehingga kalau masuk Ramadan mereka sudah nyaman. Mencari tempat wilayah-wilayah, membentuk wilayah-wilayah baru, dalam bahasa Arab disebut syu'bah. Bulannya itu disebut Sya'ban. Masya Allah. Nah, kita di kota Bogor tidak perlu seperti itu. Yang perlu kita siapkan adalah mencari, menyiapkan air keteduhan. Dan air keteduhan itu tidak kita temukan kecuali di Al-Quran. Saya ulangi Pak, Ramadan bukan bulan istimewa sebelum Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan paling istimewa adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan paling istimewa itu. Tapi kenapa ada bulan yang lebih istimewa Ramadan? Karena Ramadan Al-Quran diturunkan. Kota Makkah, nggak ada orang mau datang ke Makkah Pak, nggak ada.
Jarang. Bahkan Abraha sampai mau hancurkan kota Makkah itu. Tapi kenapa kota Makkah menjadi sangat istimewa? Bahkan sekarang hidup 24 jam karena Al-Quran diturunkan di kota Makkah. Jibril bukan malaikat yang banyak dihafal oleh orang Arab. Yang dihafal oleh orang Arab Israfil, Israel, pembawa rizki, pembawa berkah, pencabut nyawa. Tapi kenapa Jibril menjadi malaikat yang disebut Ruhul Amin? Karena dia bertugas menurunkan Al-Quran, wahyu kepada Nabi SAW. Malam itu malam yang tidak dikenal, tapi menjadi malam paling mulia. Lailatul Qadar khairum min alfi sahar. Nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena Quran pertama kali diturunkan malam itu. Masya Allah. Muhammad, pemuda yang tidak dikenal, Pak, biasa aja, tapi dia menjadi manusia paling mulia karena Quran diturunkan kepada Muhammad. Bapak-bapak, camkan baik-baik. Kalau pingin tahun ini keluarga kita dimuliakan Allah, Ramadan ini bermakna, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ustadz, apa langkah kami ini? Ini modal yang paling sederhana. Saya tidak mau ngasih modal yang terlalu sulit. 15 abad yang lalu Nabi pernah curhat kepada Tuhannya, dan curhatnya ini, Pak, letter luck direkam oleh Allah, diabadikan di Quran. Quran surat Al-Furqan, Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Quran surat 25 ayat 30. Ini kalau santri nggak hafal ayat ini nih kebangetan. Inilah curhatnya sang Nabi kepada Tuhannya. Saking Allah tidak ingin mengurangi satupun kata, ayat ini dimulai dengan kalimat, coba kita lihat ya, Al-Furqan ayat 30. Lihat kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul. Sampai ucapan Nabi itu diabadikan. Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul. Bapak-bapak, mohon maaf Ustaz, kenapa tidak langsung wa qala Muhammad? Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi kita. Kalau Isa langsung wa qala Isa, wa qala Musa. Tapi kalau menyebut Nabi Rasulullah SAW, ya, Allah tidak langsung mengatakan Muhammad. Muhammad dalam Quran cuma disebutkan 5 kali, ya, 5 kali, dan konteksnya bukan Allah bicara langsung. Kalau Allah bicara langsung tentang Muhammad adalah menyebut dia Rasul. Itu kedudukan Nabi kita tuh begitu. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Allah. Halo, jangan sampai kita termasuk keluarga yang mengabaikan Al-Quran. Bayangkan 15 abad yang lalu Quran belum selesai, Nabi sudah mengeluhkan, kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Bapak-bapak, mari kita checklist. Di rumah ada berapa orang? 6 ustadz, 4 anak, 2 istri suami. Sekarang kita cek, ada berapa jumlah mushaf di rumah Anda? Bu, ada berapa jumlah orang di rumah? 6 orang. Coba kita lihat, 5.
Adakah Al-Quran di rumah jumlahnya 5? Di sektor 6 jangan tanya Ustadz. Yang dimaksudkan itu bukan Quran yang disimpan di lemari. Itu 10 ada Ustadz. Ini yang saya pulang dari Masjidil Haram, ini pemberian rajas, ya, ditaruh di lemari, nggak pernah dibuka. Itu bukan pegangan, itu pajangan. Yang dimaksud mushaf itu, Bu, mushaf yang sudah sampai lecet-lecet, dipegang, dibaca tiap hari. Maka langkah pertama pulang dari pengajian subuh ini, coba cek, kakak mana mushafnya, mama lihat, ini mah masih ada kok mushafnya, mau diganti nggak? Nggak usah, paling diganti jilidnya. Pergi ke toko fotokopi yang lengkap, kemudian minta diperbaiki jilidnya. Kalau Qurannya sudah akrab dengan mata, saya beritahu pada bapak-bapak, saya buka rahasia. Di bulan Ramadan semua ulama bahkan para penghafal Quran menghentikan hafalan mereka karena fokus ibadah Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Maka nggak mungkin kita bisa bertadarus. Ustadz kan ada gadget, di sini ada handphone. Woi, jangan pernah baca Quran pakai handphone. Nggak ada contohnya. Kenapa Ustaz bilang hoi? Karena banyak orang mengandalkan baca Quran pakai ini. Baca Quran pakai ini, Pak, resikonya tinggi. Baca Quran muncul WA, Bu, pesan nastar 50 toples. Stop baca Quran. Langsung jawab, siap. Toples besar, toples kecil, diantar kemana? Mau cash apa transfer? Selesai dijawab, apakah kemudian Quran? Enggak, langsung telepon. Ayah di mana posisi? Lagi di jalan. Ayah mampir, ayah. Ada yang pesan 50 toples, ayah. Masya Allah. Apa selesai? Telepon orang rumah. Mbok, nanti siapin ya. Ada 50 toples pesanan. Masya Allah. Setelah itu bingung. Tadi surat apa ya? Masya Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini nggak bakal khatam ini. Mahjura. Ramadan semua orang di rumah pegang mushaf. Mushaf inilah Pak yang nempel pada ini. Para ulama, Utsman ibnu Affan itu Pak, menempelkan tangannya ke mushaf ketika dia membaca Quran, biar nanti di hari kiamat tangannya ini akan menjadi saksi. Para penghafal Quran memaksa, walaupun mereka hafal Quran, memaksa melihat mushaf karena mereka pingin matanya menjadi saksi melihat huruf-huruf ya yang tercatat di mushaf. Imam Syafi'i hafal Quran, tapi kata muridnya, beliau tidak meninggalkan mushaf 1 bulan Ramadan dan tidak menjawab satupun pertanyaan dari manusia. Kenapa? Lailan, maghrib ya menuju subuh 1 kali khatam, subuh menuju maghrib 1 kali khatam. Ustadz, bukankah baca Quran perlu kajian? Nah, inilah saya jelaskan di sini. Membaca Quran itu dalam istilah Quran ada 2. Ada namanya utlu, tilawah. Ada namanya ikra, qiraah. Kalau utlu itu baca Quran pakai bahasa Arab, pakai tafsir, pakai pemahaman, ya, nalar, logika, kajian seperti hari ini. Tapi kalau ikra hanya baca Quran. Ustadz, baca bagaimana? Baca menghatamkan semua yang Allah firmankan. Orientasinya bukan nalar, bukan kajian, bukan pemahaman, bukan bahasa Arab, tetapi orientasi tadarus Quran itu adalah setahun hati kita ini kotor dengan kedengkian, dengan kebencian,
keputusasaan, ketidakmampuan, keburukan, kesombongan, keangkuhan, semua 1 tahun ini hati kita numpuk karat-karat, dan semua itu hanya bisa dibersihkan dengan bacaan Al-Quran. Ini rahasia kenapa Utsman bin Affan sehari sekali khatam, Abdullah ibnu Mas'ud 3 hari khatam, karena dia memegang ucapan Nabi. Imam Syafi'i sehari pagi, subuh, maghrib, ya, sehari 2 kali khatam. Ya, ada lagi yang lebih canggih daripada Imam Syafi'i, ada yang 3 kali khatam. Buat apa mereka itu? Mereka hafal Quran, Pak, tapi pakai mushaf. Kenapa? Mohon maaf, Pak, Bapak cari dokter dimanapun, perbaiki hati Bapak. Kalau hati itu menunjukkan daging, banyak dokter. Tapi dokter hati, ya, tombok hati, obat hati itu yang paling utama adalah baca Quran untuk dirimu. Seorang kiai mengumpulkan santri laki-lakinya hampir 100 orang, 98 orang. Pondok mereka itu 40 meter dari kali. Dipanggil semua laki-laki baris. Kata dia, pergi kalian ke bawah tangga itu, ambil semua keranjang di bawah tangga itu. Keranjang udah tertumpuk setahun. Kata Pak Kiai, ambil masing-masing. Sudah Pak Kiai, pergi ke kali, ambil air, bawa ke sini. Ambil air pakai keranjang dari kali ke pesantren. Karena santri tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Kalau sektor 6, sami'na wa pikir-pikirna. Nah, itu kan kata Ustadz. Sudah 50 kali bolak-balik, santri yang pertama angkat tangan. Pak Kiai, mohon maaf, rasa-rasanya bolak-balik ambil air pakai keranjang, nggak ada air yang terkumpul. Kata Pak Kiai, kalian cuma disuruh ambil air, tidak usah bantah, lanjutkan. Siap Pak Kiai, bolak lagi. Sampai ke 100 kali, Pak Kiai bilang cukup, kumpul semua. Semua nengok kiri kanan, tengok ke depan. Kata Pak Kiai, sekarang angkat keranjang kalian. Diangkat keranjangnya. Perhatikan keranjang kalian dari bawah, dari samping, dari dalam. Apakah keranjang tadi yang kalian ambil kotor, berdebu, nempel semua kotoran? Masih ada enggak kotoran atau debu nempel sedikit pun di keranjang? Semua menjawab, tidak ada lagi. Apa kata Pak Kiai? Seperti itulah hati manusia. Kalau dia baca Quran, walaupun secara nalar nggak nempel Pak, tapi dia baca berulang-ulang, tanpa dia sadari hatinya telah bersih dari semua kotoran. Karena yang paling penting, kenapa kita mudah kecewa? Kenapa kita mudah putus asa? Kenapa kita mudah merasa tidak pantas? Kenapa kita mudah angkuh? Karena yang kotor bukan nalarmu, yang lemah bukan pemahamanmu, yang rusak, yang tidak lurus adalah hatimu. Masya Allah. Jadi kalau disuruh tadarus Pak Ramadan, Pak, itu satu aja orientasi Pak, membersihkan hati. 11 bulan Pak, pagi, siang, sore, Ahad subuh, Sabtu subuh, Ahad maghrib, Zuhur, kajian dah, udah kayak hujan. Tinggal 1 bulan ini aja Pak. Kalau Bapak pingin bikin olimpiade, di rumah itu semuanya fokus tadarus. Kenapa Ustadz? Mari kita lihat Al-Quran. Suratul Baqarah ayat 121. Allah menyaratkan tanda keimanan seseorang kepada Al-Quran, itu kaitannya dengan membaca Al-Quran.
alladzina atainahumul kitabah yatlunahu haqqah tilawah ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan itu ada yang menerjemahkan dengan pemahaman, dengan tafsir, dengan kajian. Tapi kalau Ramadan, ulama sepakat baca berulang-ulang. Ustadz, ngapain berulang-ulang kalau nggak paham? Rasa-rasanya kita dengan Imam Syafi'i perbedaan pemahaman itu seperti bainas sama wasumur, bukan wal ardi ya, wasumur. Kalau Imam Syafi'i aja paham betul tapi dia menghatamkan berulang-ulang, rasanya kita malu. Nabi SAW selama Ramadan tiap malam menghatamkan Quran bersama Jibril, tiap malam. Yang sudah turun di murojaah, di surah, di khusus solat malam Nabi bersama Jibril. Abdullah ibnu Mas'ud pernah ikut, tapi tiap kali selesai satu surat tangannya dia letakkan, ya ternyata Nabi menyambung surat lagi. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, bukan soal kami tidak kuat berdiri, tapi kami selalu menduga apakah Nabi akan ruku atau belum. Itu yang mengganggu solat mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan gini Pak, ini rahasianya. Afdalus sholah atwalu qiyamihi. Seutama-utama sholat itu paling panjang berdirinya. Dan itu cuman bisa kalau masjid sudah kondusif. Di masjid lain model imam begini dipecat, kelamaan bacaannya. Tapi kalau sudah terkondisi jamaah paham, maka mereka menemukan kenikmatan lamanya berdiri di solat-solat taraweh. Makanya latihan dari sekarang. Kalau nggak latihan dari sekarang ngeluh, panjangan, ini kakek sampai pegal, karena terlalu nyaman hidup Anda selama ini. Di rumah semuanya pencet, masuk rumah langsung jalan sendiri itu kaki, Masya Allah. Karena serba remote Pak. Makan piring datang sendiri, pencet lauk datang sendiri, pakai Grab maksudnya. Pak, Ramadan itu Pak, bulan, kata Imam Malik, asolah, asli solat itu adalah qomah. Tahu qomah? Berdiri. Itu asli perintah solat, qomah. Makanya walaupun orang nggak bisa solatnya berdiri, dia nggak boleh langsung duduk di kursi. Untuk niat pertama dia harus berdiri dulu. Kalau dia tidak sanggup baru dia duduk. Tapi ketika pertama dia harus berdiri dulu. Karena asli perintah solat itu adalah qoma akimi. Makanya mazhab Maliki itu tidak ada sedekap Allahu Akbar, karena mereka mengatakan solat itu perintahnya akimi, lurus. Jadi qoma itu bukan cuma berdiri, lurus, tegak. Makanya tiga mazhab kalau solat melihat tempat sujud. Kalau Maliki coba putar ceramah Ustadz Abdul Somad dan ada video orang sholat di Maroko, nggak ada orang di Maroko tuh sholat lihat tempat sujud begini semua, karena perintahnya lurus tegak. Tapi ada hadis yang lain ditemukan oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Rasulullah SAW sholat melihat tempat sujud. Jadi bapak-bapak sekalian, Ustadz, buat apa sih kita tadarus itu Pak berulang-ulang? Tadi rahasianya di hati Pak. Yang kedua, nih saya sampaikan supaya kita tahu ini benar-benar fokus tadarus. Bahkan ada beberapa tempat saya telepon, gimana Ustadz nggak ada kajian Ramadan fokus tadarus, habis zuhur kita tadarus satu kantor, udah mulai bagus Pak.
Apa yang paling utama mengotori hati manusia? Lidah. 11 bulan lidah kita ini kalau Bapak putar rekamannya, Bapak sendiri jijik. Coba diputar rekaman, Pak, ucapan kita hampir tiap hari. Coba lihat, isi Masjidil Haram dengan isi Taman Safari mana lebih banyak? Tanpa kita sengaja, ucapan kita Masya Allah lebih banyak kotor. Maka fokuslah tadarus selama Ramadan, biar ucapan kita, Pak, kalau orang fokus tadarus, Pak, akan lebih sedikit dia ngobrol dengan manusia, akan lebih sedikit dia ngomongin orang lain. Tuh Pak Haji kelihatan barulah gitu. Apa barunya? Mobil? Bukan, kayaknya masih muda lagi tuh, Masya Allah. Bentar deh, gue tanya sama RT gue, iya bener tuh baru katanya, Masya Allah. Yang lama gimana? Udah diganti, Masya Allah. Kayaknya Pak Haji pendamping kayak mobil itu, Masya Allah. J, masih sama J? Masih ya, Masya Allah. Cuma nanya J kan, jangan-jangan untuk Ramadan kan gitu. Karena ada model-model Pak Haji itu sengaja izin ke DKM sakit 3 hari dirawat di Azra. Kenapa? Pingin perawat yang mudah, Masya Allah. Nggak sakit apa-apa Pak, cuma pingin perawatan aja yang lebih mudah, masuk ke rumah sakit 3 hari dia pesan perawat itu aja yang rawat dia, sembuh, Masya Allah. Kan ada yang begitu Pak, modus terbaru gitu Pak. Saya nanya itu, oh begitu Ustaz. Coba Ustaz lihat ya, ini yang datang dia, pagi dia, sore dia, Masya Allah, luar biasa tuh. Mohon maaf ini jangan sampai Ustaz sampaikan kemudian Masya Allah ya, ada yang tiru, ini dosa ini Ustaz ini, Masya Allah. Iya tuh, ada yang pakai 3 hari, yang pakai 5 hari, nggak mau dijenguk, nggak mau. Kenapa? Khusus dirawat, Masya Allah. Karena yang rawat di rumah sakit itu masih biola. Kalau di rumah kan tinggal rebana, Masya Allah. Beda Pak, Masya Allah. Biola itu masih nyaring Pak. Kalau rebana mau dipukul gimana pun tung tang tang tung tang, Masya Allah. Kalau biola itu Pak, gitu Pak. Jangan begitu Ustaz. Robana, tapi dia yang menerima kekurangan kita, dia yang menemani hidup kita, dia yang bersabar Pak dengan kita, dan dialah yang mendampingi kehidupan kita. Hidup Robana, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya ditanya, Ustadz coba sebutkan kepada kami, kenapa salafus soleh level sahabat, tabiin sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu sekali dia khatam sehari selama Ramadan. Mereka memilih khataman Quran tadarus, menutup kajian-kajian. Apa kata beliau? Salah satu rahasianya, Bapak lihat tadi dibacakan oleh imam kita tadi sholat subuh, kita mendengarkan surat Hud. Surat Hud. Jadi surat Hud itu surat yang ada salah satu ayat, dia menjadi ayat yang paling berat dari seluruh ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Saking beratnya tadi ayat yang dibacakan tuh, ketika pas Nabi baca ayat itu keluar ubun, keluar apa nih yang rambut putih apa namanya? Uban. Tanda masih ngeh ini ya, Ustadz salah sedikit aja langsung di ini, berarti masih bangun ini ya. Begitu untuk mengetes apakah jamaahnya ngeh apa tidak. Karena ada orang ngaji cuma nonton Ustadz, Masya Allah. Kalau di Munawarah Sentul, kalau di Al-Hidayah Cimanggu, itu tidak ada yang ngaji kajian subuh kecuali dengan Quran. Semuanya pegang Quran, dan Quran mereka sudah istimewa. Halamannya diberi warna khusus. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Munawarah yang anjing masuk itu, Sentul, itu ada Quran mushaf al Munawarah. Mereka pesan
Ada satu jamaah yang mesan sekaligus 600 mushaf, cetakan langsung pakai nama masjid Al-Munawwarah Sentul. Dan khas di Qurannya gede, bisa kebaca, ada terjemahannya. Dan khasnya halamannya dia warna hijau. Quran itu tidak ada warna hijau, halamannya warna hijau. Saya tanya, kenapa Ji? Biar kalau Ustadz bilang cari surat, kami minta halaman berapa, itu yang gampang. Al-Hidayah ikut, tapi dia lebih kecil, ya. Subhanallah. Kalau ngaji tidak pegang Quran, itu namanya nonton Ustadz ceramah. Begitu Pak. Nah di sini ini masih nonton Ustadz ceramah ini, belum terbiasa dengan mushaf. Orang kalau tidak terbiasa dengan mushaf Pak, itu ketika Ramadan mau tadarus, apaan sih Dek, ini mushaf mau tadarus, nanti aja lah. Kenapa? Lebih akrab dengan remote. Kalau bukan remote TV, remote AC. Kalau remote AC apa bawaannya? Bismika Allahumma ahya wa bismika mati. Orang kalau sudah pegang remote Pak, mati semua. Bapak-bapak, sekarang Ustadz masuk tipsnya. Gimana Ustadz supaya tadi bilang ada rahasia di surat Hud. Di surat Hud itu ayat yang paling berat adalah surat Hud ayat 112. Itu ayat paling berat dalam Al-Quran. Nanti Ustadz kaitkan dengan ayat 114. 112 itu perintahnya apa? Ini satu-satunya ayat yang menyebut kata istiqamah dalam bentuk fi'il amar. Fastaqim. Fastaqim. Ya. Apa maknanya? Kata Allah, kalau kita lihat cara penerjemahan Indonesia itu soft, lembut. Fastaqim kama umirta. Tetaplah engkau Muhammad di atas jalan yang benar sebagaimana kami perintahkan kepadamu. Soft. Istiqomalah kamu. Itu yang paling berat dalam agama. Amal sekecil apapun menjadi mulia di hadapan Allah kalau diikuti istiqomah. Tadarus Al-Quran itu sebenarnya amal yang receh, amal yang ringan, tapi dia menjadi mulia karena istiqomah. Saya sudah katakan tadi, Ramadan jadi mulia karena Al-Quran menyentuhnya. Anda hanya akan mulia di Ramadan kalau Anda rubah hidup Anda, keluarga Anda dekat dengan Al-Quran. 114 tadi Imam baca, innal hasanat yudhibus sayyiat. Setiap kebaikan itu menghapus keburukan. Kata Nabi, satu huruf yang kamu baca itu bernilai 10 kebaikan. Kalau di Ramadan, hadis sahih Ali bin Abi Thalib bernilai 70 kebaikan, satu huruf. Alif lam mim. Nabi tidak bilang satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau Ramadan 3 huruf itu bernilai berapa? 210 kebaikan. Itu 3 huruf. Kalau Bapak tadarus sehari 5 juz kali 70 kali jumlah huruf, Bapak lihat Pak, berapa kebaikan? 1000%. Dan berapa banyak keburukan Bapak terhapus setiap huruf itu. Masya Allah. Inilah rahasia kenapa Imam Syafi'i memilih menghatamkan Quran 60 kali. Karena tanpa kita sadari, berjuta-juta kesalahan kita terhapus setiap huruf yang kita baca saat tadarus Al-Quran. Rugi banget orang yang hadir di bulan Ramadan. Kata Nabi, hidup dia di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Masya Allah. Ada lagi yang mau bantah Pak, tidak mau tadarus?
stop pak yang lain. Kalau kita lihat kehidupan salafus soleh, dari bulan Sya'ban mereka sudah libur. Ada yang sampai dari bulan Sya'ban. Jadi kehidupan dunia mereka itu cuma 10 bulan. Dari 1 Sya'ban mereka sudah libur. Kita Ramadan aja pak, lebih fokus. Lebih fokus pak. Ya, upayakan. Bapak iktikaf 10 hari itu pak, fokus hatamkan Quran, istighfar, hatamkan Quran, istighfar. Tanpa bapak sadari, orang tua bapak, eyang, nenek yang sudah di alam barzah, mereka senang melihat anak cucu-cucunya tadarus Quran Ramadan. Kenapa? Dia dapat pengampunan dosa dari anak cicitnya yang baca Quran. Masya Allah. Tanpa bapak sadari. Masya Allah. Ayo pak, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata para ulama, inilah salah satu amal yang langsung digaransikan dengan syafaat di hari kiamat, baca Quran. Perintahnya Iqra, bukan utlu. Jibril ketika pertama kali datang memerintah Nabi tidak dibilang utlu ya Muhammad, enggak. Kalau utlu Nabi tidak paham. Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Baru dipeluk sangat kuat Jibril. Baru Jibril mengatakan Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Imam At-Tabari mengaitkan dengan hadis Nabi ketika menegur anak-anak yang bermain di ruang makan Nabi. Ya, ketika Nabi menegur mereka dengan menggunakan kalimat ya gulam samillah. Wahai anak-anak, Nabi tidak peduli makanan itu kocar-kacir banyak bisa diberesin, tapi Nabi hanya mengingatkan jangan sampai ada anak kecil masukkan makanan ke mulutnya tidak sempat bismillah. Jadi samillah beda dengan basmalah. Kalau basmalah ada ar-Rahman ar-Rahim, tapi kalau samillah bismillah. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Masya Allah. Bapak-bapak, sekarang Ustadz ingin sedikit berbagi. Tadi Ustadz bilang di rumah programnya 5 juz minimal sehari, minimal. Dan yang sudah bacaan Qurannya cepat minimal sehari 10 juz. Guru-guru Umul Qura itu sehari 10 juz. Dulunya mereka nggak tahu caranya gimana. Caranya cuma satu, lihat. Pasti ibu bapak bisa, karena di sini bacaan Quran udah lancar-lancar. Bagaimana Ustadz? Lihat caranya. Dekatkan bacaan Quran dengan waktu sholat. Dekatkan bacaan Quran dengan waktu sholat. Waktu sholat sehari ada berapa? 5 plus 1 tahajud. Ya, 5 waktu sholat. Ramadan tahun ini Pak, coba bertekad. Tekadnya apa? Ya Allah, beri kami kesempatan sekeluarga, istri, suami, anak, kalau ada menantu, tidak ada satupun makhluk di rumah ini yang masbuk sholat berjamaah. Ini targetnya agak berat, tapi saya beritahu, kalau Ramadan saja Bapak tidak bisa meninggalkan sifat masbuk, mau tunggu bulan apa lagi Pak? Ramadan plus nggak ada lagi Pak. Ini mumpung sudah lebih normal hidup kita ini Pak. Bagaimana caranya Ustadz? Kita menggabungkan keutamaan amal. Abdullah ibnu Mas'ud ketika bertanya pada Rasulullah, ayyu amalin afdal ya Rasul, amal apa yang paling utama? Apa kata Rasul? As-salatu ala waktiha, solatlah kamu pada waktunya. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang hadis ini. Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis sahih memilih hadis Abdullah ibnu Mas'ud ini menjadi hadis pertama dalam kitab spesial beliau. Kitab Sahih Bukhari hadis pertama tentang niat. Kitab Adabul Mufrad,
adab kepribadian seorang muslim itu meletakkan hadis Abdullah bin Mas'ud menjadi hadis pertama. Amal apa yang paling utama ya Rasul? As-salatu ala waktiha. Coba Ramadan kali ini Pak, bacaan Quran Bapak ditempel di amal yang paling utama, salat pada waktunya. Apa itu? Setiap kali kita melakukan kegiatan, waktu salat jadi kunci utama manajemen waktu selama Ramadan. Kalau bahasa teman-teman di manajemen itu harus ada dashboard. Hari ini zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Beli whiteboard Pak, ditempelkan di ruang tamu, kalau perlu berdiri sehingga orang tahu. Berikan waktu 30 menit sebelum waktu sholat, Bapak sudah wudhu, Bapak sudah di atas sajadah dan pegang mushaf. Setiap hari waktu sholat, hidup rubah, hidup Pak, hidup rubah hidup Bapak tahun ini Pak. Coba konsisten. Tadi amal paling berat itu konsisten. Biasanya 3 hari, kalau Bapak konsisten hatam Bapak. Paling telat 30 menit sebelum zuhur, berarti Bapak sudah di masjid. Kalau pingin nyaman, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, langsung tadarus. Kalau bacaan Bapak lancar, itu Bapak dapat setengah juz. Setengah juz itu berapa? 5 lembar 10 halaman. Gitu Pak. Selesai ba'diyah zuhur, duduk Pak. Tambah lebih dari 30 menit sampai 45 menit, Bapak bisa tutup tadi kekurangan yang sebelum qobliyah, bisa disempurnakan setelah ba'diyah. Ustadz, yang paling memungkinkan itu zuhur dan asar. Oke, zuhur dan asar Pak. Coba Bapak komitmen. Zuhur dan asar dapat 1 juz, berarti sudah 2 juz. Habis tarawih Ustadz, kalau sebelum maghrib, harusnya sebelum maghrib Bapak dapat 1 juz lagi. Karena kalau setelah maghrib, nonsen, nggak mungkin. Orientasinya kangkung, miglosor, Masya Allah. Apalagi ada bala-bala, itu bala-bala sama mie glosor Pak. Belum kita kunyah udah masuk duluan tuh mie. Kenapa glosor? Pagi ini apa menunya? Masya Allah. Darussalam Yasmin Bundaran. Pas Ustadz bilang begitu, wah Sabtu berikutnya Masya Allah mie glosor. Ustadz, ini pesanan Ustadz. Masya Allah. Setahun sekali itu. Pas lihat bala-bala, lihat lagi hijau-hijau, cabai, Masya Allah. Itu 3 itu Pak, dikeluarkan lagi bumbu kacang, Masya Allah. Bangun semua ini Pak, Masya Allah. Itu lancar tadarus itu Pak. Mie glosor itu selancar tadarus kita. Pokoknya manajemennya itu Pak, pertama harus ada yang komando. Komandonya ibu-ibu. Harus sebentar lagi zuhur, 30 menit. Semua sudah wudhu, sudah mandi. Itu persoalan utama. Itu tidak mampu memanage waktu. Ada orang tunggu azan baru mandi. Ini Ramadan. Ya Allah. Tinggalkan penyakit lamamu. Azan tanda awal mandi. Masya Allah. Masbuk pasti. Nggak akan hatam orang begitu. Ya, usahakan Pak, kalau perlu jam 11 sudah di masjid, duduk, dapat 1 juz. Kaidahnya bagaimana? Coba kita lihat. Ini yang dilakukan anak saya. Kenapa 44 hari 30 juz hafal mereka? Karena ini ilmunya dari Ustadz Adi Hidayat. Mereka dimasukkan ke karantina Quran selama 3 pekan, selama 1 bulan. Tapi sebelum 1 bulan ada waktu mereka disuruh baca Quran sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Syaratnya tadi 1 jam sebelum zuhur, 1 jam setelah zuhur, 1 jam setelah sebelum asar, begitu Pak. Dan duduk. Dan setiap waktu sholat, zuhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib 2 juz, isya 2 juz, subuh 2 juz. Dan ada waktu tidak boleh baca Quran. Apa itu? Menjelang subuh tidak boleh baca Quran, itu cuma berdoa. Habis sahur
nggak ada baca Quran. Habis sahur nggak ada baca Quran. Duduk Pak, cuma berdoa supaya diberikan istiqomah untuk menghatamkan Quran. Sehari mereka 10 juz. Jadi mereka diberi waktu sepekan minimal 3 kali hatam. Sepekan minimal 3 kali hatam. Karena 3 kali hatam, 3 hari hatam. Bahkan ada yang 2 hari hatam. Kalau Bapak sudah bisa seperti itu huruf Quran itu nempel. Maka ketika mereka mulai muroja Al-Baqarah, tanpa mereka sadari, kata anak saya, nggak tahu datang dari mana, semua yang kita baca itu 3 kali hatam muncul berlompat-lompat ingin keluar dari mulut kita. Masya Allah, itu rahasianya Pak. Yang kedua, orang tua. Nih orang tua, coba tiap hari, tiap waktu Ramadan doakan anak bisa hatam Quran. Saya waktu anak saya ikut hafalan Quran pagi, siang, sore, apa kata istri? Bi, jangan coba-coba maksiat, anak kita lagi hafal Quran. Doa terus, karena doa orang tua itu pasti diijabah Allah untuk anak. Tiap hari kami berdoa, tiap hari terus, insyaallah. Dan hasilnya apa Pak? Malam saya tanya sama anak saya, Dek, gimana UTS? Alhamdulillah, ada mata kuliah baru, ekonomi Arab Jahili namanya, karena dia belajar adab, sastra Arab. Jadi ada mata kuliah ekonomi Arab Jahili. Masya Allah, itu gimana? Salah satu Bi. Hah? Berapa nomor? Pokoknya Bi, salah satu. Masya Allah. Nah, cuman anak saya itu punya satu kelebihan Pak. Apa? Dia tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Jadi digabungkan hafalan Quran dengan puasa Daud. Kenapa? Karena menjaga kesucian hati, mengontrol makanan, mengontrol penglihatan, maka hafalan terjaga. Memang kalau tiap hari makan Pak, hilang hafalan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan ta'ami. Kalau Al-Maidah makanan yang masih di meja, tapi kalau ta'am makanan yang masuk ke mulut, itu bedanya Pak. Makanan aruz masih bahan makanan, masih bahan makanan. Al-Maidah sudah di meja, tapi kalau sudah masuk ke mulut itu namanya ta'am. Masya Allah, berat Pak. Itu dia ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus komando, bikin dashboard di rumah, whiteboard pasang gitu. Setiap hari ibu tulis di situ, subuh jam sekian, asar tulis pakai spidol, baru kemudian tulis nama di bapak, mama, anak pertama, anak kedua, tulis jus berapa, tiap hari dikontrol. Kalau tidak Bu, tahun ini akan sama dengan tahun kemarin. Kalau sama dengan tahun kemarin, apa kata Nabi? Rugi. Jatah umur berkurang tapi tidak ada peningkatan. Tapi kalau tahun ini lebih baik, maka kita beruntung. Yang celaka kalau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Masya Allah. Siap Bu, siap. Ini harus ibu Bu yang mengawali. Kalau bapak-bapak mah diam aja. Pak, mau Ramadan, gimana mushaf? Bu, pokoknya pulang dari sini perhatikan yang pertama, cek mushaf di rumah. Dek, ini Qurannya masih disuka dibaca enggak? Iyalah Mak, kok rapi banget sih? Nggak ada lecet-lecetnya. Quran yang paling bagus tuh sudah lecet. Di rumah itu ada satu Quran sudah terobek ininya. Saya tidak pernah ganti, karena dulu ceramah apa semua, dulu saya sering bawa itu Qurannya PKPU. Itu Qurannya dasar belakang ininya kuning begini, tulisannya hitam semua dan besar, nempel di mata saya. Bahkan saya sampai hafal. Kamu cari ayat cepat sekali. Kenapa? Halamannya halaman Utsmani. Apa standar halaman Utsmani? Qul a'udzu birabbin nas, halaman 604. Itu standar mushaf Utsmani. Ustadz, ini kan bid'ah. Inilah bid'ah yang paling agung dalam Quran, mushaf Quran. Ini bid'ah yang kenapa? Karena pertama kali Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, makin banyak para penghafal Quran yang wafat,
yang syahid, kita akan kehilangan Al-Quran. Apa maksudmu Umar? Tolonglah kau perintahkan seluruh para sahabat yang penghafal Quran agar Quran dikumpulkan dan dibukukan. Apa kata Abu Bakar? Apakah kau menyuruhku sesuatu perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi? Abu Bakar aja langsung larang Umar karena itu bid'ah, tidak dikerjakan oleh Nabi. Kata Umar, ya Abu Bakar, ini bid'ah yang paling penting dalam agama. Pertama Abu Bakar menolak, sampai akhirnya Abu Bakar berpikir, kalau semua penghafal Quran meninggal, gimana generasi Islam? Maka mereka bersepakat, datanglah kepada sahabat yang paling kuat hafalan Qurannya. Siapa dia? Zaid bin Sabit, anak angkat Nabi SAW. Bapak tahu Zaid bin Sabit, Pak? Berapa menit lagi nih? 6 menit lagi. Orangnya hitam, pendek, ya, botak, nggak ada tampangnya, tapi dinikahkan kepada Nabi. Nabi nikahkan Zaid bin Sabit dengan wanita Arab yang paling cantik di masa itu. Siapa dia? Zainab. Ya, Zainab tadinya menolak, tapi karena dinikahkan dengan Zaid bin Sabit, maka dia tidak bisa menolak. Pada akhirnya Zainab minta cerai daripada Zaid bin Sabit. Ya, itu anak angkat. Apa kata Zaid kepada Umar dan Abu Bakar? Sama jawabannya seperti jawaban Abu Bakar. Ya Umar, ya Abu Bakar, apakah kalian akan menyuruhku melaksanakan satu perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi? Jadi dari dulu sahabat sudah tahu mana bid'ah dan mana tidak. Kata Umar, ini bid'ah yang paling agung dalam agama. Kalau kau tidak kumpulkan, makin hari sahabat banyak yang meninggal, gimana Quran? Apa kata Zaid? Sekiranya kalian menyuruhku memindahkan bukit, itu lebih aku sanggup daripada mengumpulkan, membukukan Al-Quran. Masya Allah. Puncaknya Utsman ibnu Affan. Di zaman dialah kasus itu terjadi. Kufah dan Basrah, dua kota di Irak, pas di perbatasan ada dua masjid yang besar. Ramadan, dua-dua dipimpin oleh dua sahabat terkenal, tapi ketika duanya membaca surat yang sama, ayat yang sama, tapi beda bacaannya. Ya, seorang sahabat yang datang waktu itu melapor kepada Utsman, ya Utsman, itu baru di Basra dan Kufah. Bagaimana kalau kota yang lebih jauh dari Madinah? Makin banyak perbedaan bacaan. Kenapa? Baca ayat yang sama, surat yang sama, tapi bacaannya berbeda. Kenapa? Karena tidak ada keseragaman. Maka Utsmanlah menyuruh para sahabat untuk kemudian membukukan Al-Quran seperti hari ini. Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk memberi titik baris, karena dialah yang paling kuat ingatannya, kemudian menurut hafalan-hafalan para sahabat. Makanya dari Papua, Ukraina, Rusia, Ciampea, ya, semua kalau baca Quran sama. Berapa banyak pahala mereka, berapa banyak pahala Umar yang bikin bid'ah. Quran dikumpulkan padahal Nabi tidak menyuruh. Jadi jangan salah, sedikit-sedikit bid'ah, Pak. Bapak sudah bid'ah baca Quran ini, Pak, karena ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi begitu, Pak. Ayo Pak, Ramadan kali ini, Bu, Ibu harus dirijen, Bu. Ayo. Pulang pertama hari ini, kalau minimal besok, pergilah ke toko buku. Kalau mushaf di rumah sudah tidak ada lagi. Ada Ustadz 7 tapi nggak tahu di mana. Coba semua dus dibuka, pasti ada itu mushaf. Karena gini Bu, lebih baik punya mushaf walaupun tidak dibaca daripada pingin baca tapi tidak punya mushaf. Begitu. Jadi usahakan Bu, mushaf Quran. Abah mau ganti nggak? Abah nggak mau ini karena abah tuh gede. Di rumah dia punya tempat kayak tempat karaoke itu, Pak, tempat teks itu, Qurannya di situ, bawahnya udah pakai bola, ya, pakai roda, jadi ditarik-tarik Qurannya begitu. Dia nggak mau duduk baca Quran di senyar gini, susah baca Quran begini di kursi, dan itu Qurannya sudah ada tempat kayak di karaoke begitu. Nah, tinggal dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saking penghargaan Allah kepada orang yang baca Quran,
Bapak-bapak yang hari ini udah terlambat, Ustadz bagaimana ini tinggal 21 hari Ramadan kami belum bisa lancar. Bapak-bapak yang yata-tata diberikan dispensasi 2 kali pahalanya. Pokoknya bapak sebelum zuhur baca walaupun pelan-pelan, alladzina atainahumul kitabah. Oh, Masya Allah. Itu kalau tadarus dengan dia Pak, kita tidak pakai nalar, pakai kesabaran. Masya Allah. Tapi ibu-ibu, kalau mau tadarus dengan suami di rumah, tolong sabar, karena ibu lebih lancar dari bapak. Dan bapak jangan belagu kalau ngaji dengan istri. Ibu pintar bagaimanapun di mata ibu, di mata bapak, ibu bukan ustazah, ibu istri. Jangan coba-coba menegur kesalahan suami kalau baca Quran. Biarin aja dia baca, nggak usah ditegur. Sekali ibu tegur sampai mati dia ngambek, nggak pernah baca Quran lagi. Ibu dosa. Jadi biarin aja dia baca Quran, Bu. Ibu udah syukur, ya Allah, tua bangga baca Quran, ya Allah, alhamdulillah. Nggak usah ditegur. Ini ibu-ibu sekarang ustaz pembalasan. Masya Allah. Kitabah, Masya Allah, kitabah, ya Allah. Kaget dia. Ya kitabah alladzina, ya Allah. Itu namanya Fir'aunita. Ibu istighfar banyak-banyak, jangan membantai suami lewat ajang tadarus, jangan. Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa bapak-bapak nggak mau tadarus dengan istrinya. Masya Allah. Karena di masjid ini ibu-ibu semua ikut tahsin, bapak-bapak belagu. Pak, saya beritahu pada bapak, mohon maaf ini terakhir sebelum ditutup. Bapak mau tahu Pak, nanti bapak kaget ketika lihat di surga ada orang yang rumahnya tinggi-tinggi di surga, berkilo-kilo rumahnya. Ditanya oleh ahli surga, siapa mereka? Itulah ahli Quran. Masya Allah. Pak, tiap huruf yang kita baca tabungan kita Pak. Tiap huruf yang kita baca tabungan kita Pak. Masya Allah. Mari bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan tahun ini kita punya azam, kita punya tekad untuk menghatamkan Quran berulang-ulang kali. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Hidupkan keluarga kami dengan Al-Quran. Beri kami kesempatan menghatamkan Al-Quran. Wafatkan kami dengan Al-Quran. Bangkitkan kami dengan Al-Quran. Beri syafaat kami dengan Al-Quran. Masukkan kami ke surga dengan Al-Quran. Tempatkan tempat-tempat yang tinggi di surga dengan Al-Quran. Jauhkan fitnah kami dari Al-Quran, apalagi karena malas membaca tadarus Al-Quran. Ya Allah, ampuni anak-anak kami terlanjur jauh dengan semua kesibukan dunia, ya Allah, sementara mereka jauh dengan Al-Quran. Ya Allah, kalau Ramadan ini mereka tidak dekat dengan Al-Quran, ya Allah, butuh bulan apa lagi baru mereka dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, umur kami makin menua. Kalau kami jauh dengan Al-Quran, apakah masih ada umur di masa yang akan datang? Allahumma ya Allah, karuniakanlah para penghafal Al-Quran. Jagalah mereka yang menjaga Al-Quran, ya Allah, dan hidupkan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.